Ketika dia pertama kali masih nama Simon, lalu lihat mujizat, semalam-malam mereka nggak dapat ikan. Ada nelayan nggak di sini? Coba saya ingin tahu, ada yang pernah jadi nelayan? Satu, siapa lagi? Dua, oke. Kalau ada matahari begini ada ikan tidak? Tidak mau ikan datang. Malam adanya. Nah itu siang hari. Sehabis Tuhan Yesus khotbah, pakai perahunya Simon, Tuhan Yesus tahu. Ini orang ini nggak dapat apa-apa karena perahunya masih bersih. Kalau dapat ikan, pasti baunya lain. Pasti ada kotoran di situ. Karena dapat ikan. Selesai Tuhan Yesus pinjam perahu Simon. Tolakan lebih dalam. Sekarang tebarkan jalamu. Nah sebagai nelayan, dinasihati tukang kayu, tidak nyambung. Betul? Sama dengan penjahit, nasihatin tukang batu. Apa hubungannya? Ini tukang kayu, kan Tuhan Yesus tukang kayu. Nasihatin nelayan. Nggak mungkin, ini jam berapa? Tapi Simon berkata gini, karena guru mengatakannya, aku melakukan. Saudara, luar biasa mujizat terjadi. Mereka dapat ikan banyak sekali. Begitu ikan ditarik ke darat. Lukas 5 menulis, nanti baca di rumah, di kamar Lukas 5. Simon tersungkur dan berjanji, aku tinggalkan semuanya untuk ikut guru. Nah yang aneh, waktu dia kecewa, 3 kali berita kebangkitan dari saudara-saudaranya tidak dipercaya. Dia kecewa. Bagaimana dia bisa jadi nelayan lagi? Oh mungkin perahunya masih disimpan, gak dijual dulu. Maka itu hati-hati dengan hidup lama, saudara. Hati-hati dengan hidup lama. Saya beri contoh misalnya begini. Kalau ada di antara saudara, dulu pernah terikat dengan minuman-minuman keras. Ya, yang mahal-mahal itu. Saya tuh kadang-kadang heran. Kalau saudara tahu ya, minuman keras yang mahal-mahal itu botolnya bagus-bagus. Saya pernah lihat itu. Nah kalau saudara koleksi botol itu hati-hati. Jangan-jangan waktu kita kecewa, dia akan panggil-panggil lagi itu botol. Ngerti ilustrasi ini saudara? Nah rupanya Petrus begitu. Dia nggak buang perahunya. Maka waktu dia kecewa, dia bisa punya lagi. Dan dia ajak Yohanes, ajak Yakobus, ajak yang lain. Ayo kita kembali nangkap ikan. Padahal hidup lama sudah ditinggalkan. Semalam-malam pun mereka nggak dapat. Pagi-pagi di pantai, ketika mereka sudah harus balik, sudah mau terang, ada orang di pantai, mereka nggak kenal. Itu Yohanes 21. Lalu orang itu tanya, anak-anak ada lauk pauk tidak? Saudara bisa bayangkan, semalam-malaman nggak dapat apa, ditanya dapat ikan tidak? Marah toh? Pasti jawabnya tidak ada. Pasti begitu mereka jawab. Mereka belum tahu kalau itu Yesus. Yohanes adalah murid pertama yang tahu kalau itu gurunya. Ketika mereka mendengar, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Suara itu dikenal oleh Yohanes. Begitu mereka nebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka dapat ikan lebih banyak. Luar biasa. Lalu Yohanes berkata, itu guru. Petrus langsung terjun ke air dan dia berenang ke darat. Kalau Tuhan Yesus model kita, bertemu, saudara dan saya guru, punya murid diajar 3,5 tahun, mama mantu pernah sembuh, masih ingat mertuanya Petrus sembuh? Murid saudara pernah tenggelam, saudara tolong, masih ingat itu? Tahu-tahu murid saudara berkata, aku gak kenal orang itu. Bahkan Markus menulis, sumpah aku tidak pernah kenal orang itu. Ketika ada anak perempuan kecil, disebut begitu, yang cuma lewat, waktu Petrus lagi kedinginan berdiam di api, aku tahu kamu juga pengikutnya orang itu. Markus menulis, anak ini kecil, perempuan kecil. Aku tahu kamu pengikut orang itu juga. Enggak, aku enggak. Sumpah aku enggak pernah kenal orang itu. Ayo kalau saudara Tuhan Yesus disumpahin murid ini, hidup sama-sama, makan, lihat mujizat. Anak Yairus mati, Petrus yang diajak. Waktu Tuhan Yesus naik ke puncak gunung, ada kemuliaan, Petrus ikut juga. Berkali-kalinya Petrus, Yohanes, Yakobus yang ikut. Bisa berkata, aku tidak kenal orang itu. Saya tanya kepada saudara, ketika kita sebagai guru pertama kali ketemu murid model begini,
Sejak kebangkitan nggak pernah ketemu, baru pagi itu. Kira-kira saudara buat apa? Ayo jujur. Ayo, buat apa ini pada murid yang kurang ngajarin? Nyangkal lagi. Ayo cepat jawab. Marah sama murid, apa lagi? Iya, toki kepalanya, apa lagi? Iya, nggak senang melihat dia hadir, apa lagi? Kalau saya akan lipat lengan baju saya. Ini bajingannya itu. Ini dia kurang ajar betul ini. Saudara, di sini kita belajar dibenarkan itu seperti itu. Ternyata waktu Petrus sudah tiba di pantai, yang lain juga, Tuhan Yesus sudah bakar ikan pagi-pagi itu. Dan dikatakan, ayo sarapan. Nanti bacanya di kamar, menarik sekali saudara. Yohanes 21 itu. Saya kagum. Itulah dibenarkan. Belum selesai. Masih ingat? Petrus diberi tugas apa oleh Tuhan Yesus? Lihat pasal 21. Baca, Petrus diberi tugas apa? Setelah ditanya, adakah engkau mengasihi aku, Simon? Ya Tuhan yang tahu hatiku. Terus tugasnya apa? Nah, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, itulah dibenarkan. Coba saudara lihat. Orang yang nyangkal sampai 7 kali. Langsung diangkat jadi gembala. Kira-kira ngawur tidak? Nah, coba jawab, ngawur tidak? Kalau mungkin cuma jadi bendahara masih lumayan. Ini jadi gembala. Gembalakan domba-dombaku. Saya itu terkagum-kagum dengan kasih Tuhan. Itu artinya dibenarkan. Dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Bukan cuma diampuni, bukan cuma dihapus, tapi dibenarkan. Sangat mengagumkan. Ini kasih Tuhan yang sangat indah, saudara. Saya tuh kagum sekali. Gembalakan domba-dombaku. Saudara, sungguh tidak ada seorang pun manusia di dunia bisa membenarkan orang lain. Karena kita selalu ingat kesalahan orang itu. Bahkan suami istri. Berapa kali dalam keluarga kita lihat kasus-kasus suami istri. Biasanya istri susah melupakan perbuatan suami. Maka itu Tuhan itu luar biasa. Kalau dia membenarkan kita itu nggak main-main. Kita dianggap tidak pernah berbuat salah. Itu sangat indah. Jadi ketika Tuhan Yesus menawari Petrus, gembalakan domba-dombaku, itu pekerjaannya nggak main-main. Betul tidak? Jadi gembala. Paling tidak, kalau kita pimpinan, lalu anak buah kita bersalah, lalu anak buah kita bertobat, paling tidak sekolah lagi, training dulu. Betul toh? Dalam perusahaan seringkali begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia memberi kita hal yang luar biasa dalam hidup ini. Dan kita sungguh bersyukur, kita kagum. Karena dia itu sangat hebat. Maka itu untuk hidup ini saudara, ayo kita belajar bahwa Tuhan itu sangat baik buat kita semua. Amin. Sangat baik buat kita semua. Dia nggak hanya mengampuni lagi sekali, tapi dia juga menghapuskan dosa. Nggak cuma menghapuskan dosa, tapi dia juga membebaskan kita dengan cara dia membenarkan kita. Sehingga kita tidak bisa dituduh lagi oleh dia, oleh iblis, oleh siapapun juga dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa menuduh kita sama sekali. Jadi begini ilustrasinya, kalau saya mempelajari soal hidup Paulus itu, dibenarkan itu, saudara. Saya kagum sekali. Kalau saudara seorang pemilik perusahaan, ya, punya pabrik apa begitu. Terus salah seorang karyawan saudara